Balik lagi bersama saya R2G. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik dan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini R2G akan menceritakan sebuah film yang berjudul Clean yang rilis di awal tahun 2022 Januari tanggal 28. Diperankan oleh Adrien Brody sebagai Clean, Chandler Ari Dupont sebagai Deanda, Glenn Plessler sebagai Michael, Rishi Meris sebagai Mickey, John Bianco sebagai Frank, dan masih banyak lagi yang lainnya. Film ini bercerita tentang seorang tukang sampah adalah seorang mantan pembunuh bayaran yang dijuluki dengan malaikat pencabut nyawa, kembali ke profesinya hanya untuk menyelamatkan tetangganya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang berjalan kaki bernama Clint, sosok pendiam yang menyimpan masa lalu kelam setelah kejadian tragis yang merenggut nyawa putri sematawayangnya. Clint memutuskan untuk lupakan masa lalunya dengan mengasingkan diri di sebuah kota terpencil dan berharap mendapatkan ketenangan hidup. Clint bekerja sebagai tukang sampah untuk menambah biaya hidupnya dan ia sering membawa barang rongsokan dari tong sampah yang ia rasa masih bisa diperbaiki. Di tengah perjalanan pulang, kita diberitahu kalau Clint tinggal di sebuah kota gangster yang penuh dengan kekerasan. Di kota tersebut, Clint tinggal di sebuah bengkel yang sudah tidak terpakai. Di bengkel itulah ia perbaiki barang-barang bekas yang sering ditemuinya di tong sampah untuk Clint jual kembali ke sebuah toko barang bekas yang ternyata toko itu juga menjual berbagai jenis senjata. Yang membuat Clint betah berada di kota ini adalah Deanda, gadis yatim piatu yang tinggal bersama neneknya. Deanda yang mirip dengan mendiang putrinya membuat kerinduan Clint terhadap mendiang putrinya terobati. Setiap hari sebelum Deanda berangkat ke sekolah, Clint selalu memberikan bekal kepada Deanda. Di satu sisi, kita diperkenalkan dengan seorang yang bernama Michael, mafia yang sangat dihormati dan penguasa di kota itu. Di sini Michael sedang menunggu anaknya yang bernama Mickey. Ia baru saja keluar dari penjara. Tapi, Mickey lebih memilih di antara temannya daripada ayahnya. Di waktu luang, Clint sering ngecat rumah kosong yang sering jadi sasaran grafiti. Di suatu pagi saat Clint memberikan bekal kepada Deanda, ia teringat dengan anaknya yang sudah meninggal karena overdosis. Malam harinya saat Clint mengambil sampah di depan toko ikan milik Michael, ia menyaksikan kegiatan mencurigakan yang dilakukan Michael dan anak buahnya, yang selama ini menjadikan toko ikannya sebagai kedok untuk mengimpor narkoboy dan jenis lainnya. Clint teringat masa lalunya di mana ia menghabisi para pengedar narkoboy yang telah menjerumuskan anaknya. Saat pagi tiba, Clint menghampiri Deanda yang sedang berjalan kaki ke sekolah. Bis yang sering menjemput Deanda kini tidak akan melewati komplek tempat tinggal Deanda lagi, sedangkan mobil neneknya juga mogok. Mengetahui hal itu, Clint menawari Deanda untuk diantar ke sekolahnya. Di dalam mobil, Deanda bertanya di mana istri dan anak Clint. Clint menjawab kalau dirinya sudah tidak memiliki keluarga lagi. Saat Deanda masih di sekolah, Clint ke rumah Deanda untuk memberikan hadiah berupa sepeda. Nenek Deanda yang menerima sepeda itu, ia bertanya kepada Clint, kenapa Clint begitu baik, padahal Deanda bukanlah anaknya. Clint menjawab kalau itu sebagai penebus dosanya di masa lalunya. Saat Michael pulang dari gereja, ia menemui pemasok cumi-cumi yang sedang bongkar di tokonya. Michael menemukan cumi yang sudah hampir busuk. Dia pun langsung marah dan memukul kurir yang mengantarnya dengan palu hingga tewas. Setelah itu, Michael menyuruh anaknya untuk membersihkan cumi yang baru datang. Saat malam tiba, ketika Clint sedang mengangkut sampah di depan toko Michael, Clint melihat sebuah kardus yang berlumuran dengan darah manusia. Michael langsung mendekati Clint dan memberinya sejumlah uang, namun Clint menolaknya karena ia juga tidak akan mencampuri urusan orang lain. Esok harinya saat Clint pulang kerja, tiba-tiba mobil yang dikendarainya mengalami masalah, lalu ia keluar untuk segera mengeceknya. Tiba-tiba, dia melihat ada seorang yang sedang dikejar-kejar oleh sekelompok gangster, namun Clint tidak pedulikan dengan urusan orang lain. Ia mencoba untuk melihat apa yang sedang terjadi, tapi salah satu dari gangster tersebut muncul dari belakang dan langsung memukul Clint hingga tak sadarkan diri.
Saat Clint sadar, ia sudah berada di rumah sakit. Dokter yang merawatnya mengatakan dengan cedera yang Clint alami seharusnya Clint sudah tewas. Dokter sangat kagum atas kekuatan tubuh Clint. Lalu dokter itu memberikan sebuah obat yang harus dikonsumsi oleh Clint. Namun Clint menolaknya dan dia berkata kalau dirinya sudah sembuh. Setelah kejadian itu, Clint tidak diperbolehkan untuk bekerja dalam beberapa minggu. Saat Clint pulang, ia melihat Dianda yang sedang duduk di luar sendirian. Ketika Clint bertanya, ternyata Dianda sedang menunggu neneknya pulang karena kunci rumahnya ketinggalan di dalam sehingga Dianda tidak bisa masuk ke dalam rumahnya. Clint lalu mengajak ke rumahnya. Saat mereka selesai makan malam, Dianda melihat sebuah kotak peti kayu dan segera membukanya. Tapi Clint datang menutupnya dengan kaki. Dianda ketakutan dan langsung lari. Tom berpindah ke rumah Michael. Mickey, anaknya yang sudah muak dengan kelakuan ayahnya selama ini, dia mengatakan kepada ayahnya kalau dia lebih baik kembali ke penjara dan lebih memilih bersama teman-temannya di jalan. Michael mengatakan kalau teman-temannya yang menaruh hormat kepada Mickey tak lain karena mereka takut dengan Michael yang merupakan orang paling berkuasa di kota ini. Esok harinya saat Clint akan pulang, setelah menyelesaikan pekerjaannya, tak sengaja ia melihat Dianda sedang berkumpul dengan sekelompok gangster. Clint langsung menyuruh Dianda untuk cepat pulang. Awalnya Dianda tidak mau dan para gangster itu akan menghajar Clint. Namun Dianda menghentikannya dan memilih segera pulang. Pada hari Minggu, setelah Clint pulang dari gereja, salah satu pria negro yang penuh dengan tato menghampiri Clint. Orang itu sepertinya tidak asing melihat Clint, namun Clint menegaskan kalau mereka tidak pernah saling bertemu. Saat malam tiba, Clint berangkat bekerja. Ia melihat sepeda Dianda di sebuah rumah tempat perkumpulan gangster. Clint segera mengeceknya sambil membawa kunci pipa dan ternyata Dianda sudah mabuk dan akan diperkaos. Salah satu dari mereka sengaja menaruh ponsel untuk merekam kelakuan bejatnya. Namun, pada saat itu juga Clint langsung menghajar mereka dengan membabi buta. Ternyata, kelompok gangster yang Clint hajar salah satunya adalah Mickey. Kemudian, Clint segera membawa Dianda pulang ke rumahnya. Beberapa hari kemudian, terlihat Mickey sedang diperiksa oleh seorang dokter. Dokter itu mengatakan kepada Michael, ayahnya, kalau Mickey harus segera dioperasi plastik karena mukanya sudah sangat hancur, bahkan Mickey juga tidak akan bisa bicara lagi dengan normal dan harus ditangani dokter spesialis. Michael yang kesal kepada Mickey, ia tidak mengizinkan anaknya untuk dioperasi sebagai bentuk pelajaran buat Mickey. Tapi di balik kekesalannya, Michael tetap akan menghabisi orang yang telah berani menghajar anaknya. Polisi yang bernama Frank, yang menjadi tangan kanan Michael, berhasil mengetahui melalui rekaman ponsel yang ada di TKP kalau orang yang melakukan itu semua adalah Clint, si tukang sampah. Michael langsung memerintahkan kepada Frank untuk menghabisi Clint, termasuk Dianda dan neneknya. Dan Frank mengatakan kalau Clint sudah meninggalkan kota ini dan sudah menyuruh orangnya untuk mencarinya. Saat Clint membawa Dianda dan neneknya untuk segera meninggalkan kota tersebut, namun di tengah jalan mereka dihentikan oleh seorang polisi. Clint menyadari polisi yang menghentikan adalah salah satu suruhan Frank. Ia pun langsung menancap gas mobilnya dan Clint berhasil lolos dari kejaran mobil polisi tersebut. Setelah itu, mereka berhenti di sebuah tempat makan karena nenek Dianda ingin buang air. Clint mengatakan kalau dirinya akan menunggu di luar saja. Setelah Dianda dan neneknya masuk, Clint langsung bergegas mencari mobil untuk ia curi karena ia merasa kalau mobil miliknya sebentar lagi akan mogok. Ketika Clint mencuri mobil, tiba-tiba para pembunuh bayaran suruhan Frank datang.
Mereka turun karena melihat mobil Clint sedang terparkir. Mereka langsung memasuki rumah makan dan mencari. Dianda dan neneknya menyadari hal itu, mencoba melarikan diri lewat pintu belakang. Sementara itu, Clint sudah mendapatkan mobil dan menunggu di depan. Dia melihat mobil para pemburu itu dan sopir mereka yang sedang menunggu. Clint langsung menemui sopirnya dan membunuhnya. Lalu, Clint mencari Dianda dan neneknya. Clint menemukan dan berhasil menghabisi mereka semua. Setelah itu, Clint membawa Dianda dan neneknya menginap di sebuah hotel. Di sana, Clint teringat lagi dengan anaknya yang kini telah meninggal karena overdosis. Clint merasa bersalah karena anaknya meninggal setelah mencoba memasukkan cairan suntikan yang sering dipakai olehnya. I'm sorry. It's not your fault. Clint berjanji kepada dirinya sendiri akan menjaga Dianda sebagai bentuk penebusan dosanya di masa lalunya. Malam itu juga, ia keluar dari hotel untuk kembali pulang. Saat ia sampai, ternyata bengkel yang selama ini yang menjadi tempat tinggalnya sudah dihancurkan oleh anak buah Michael. Kemudian Clint mengambil uang simpanannya lalu ia pergi ke toko tempat biasanya ia menjual barang bekas untuk membeli beberapa senjata karena saat ini ia akan berburu. The pistol grip, that's on their way. But I got something for you. This just came in today. No numbers. Oh, that's on me, man. Oh, man. Sementara itu, Michael dan Frank mendapatkan info kalau Clint si tukang sampah yang sedang mereka buru saat ini merupakan mantan pembunuh bayaran yang sangat kejam, bahkan saking kejamnya Clint dijuluki si Malaikat Maut. Mendengar penjelasan itu, Michael dan Frank sedikit ketakutan. Film berpindah di mana Clint sedang memodifikasi shotgun-nya seperti yang digunakan di masa lalunya. Kemudian mempersiapkan perburuannya. Saat malam datang, Michael mengundang para mafia lainnya agar ia bisa terlindungi dari Clint yang sudah pasti akan memburunya. Hey, Clint! Some dudes came by looking for you. Yeah, I know. Clint membawa truk sampah dan ia memasang bom di panel listrik rumah Michael yang berada di pinggir jalan. Saat mereka sedang asik berpesta, tiba-tiba Clint datang menabrak rumah Michael dengan truk sampahnya, kemudian bomnya meledak yang membuat listrik padam. Mereka berusaha melawan untuk melumpuhkan Clint, namun tentu saja mereka tidak akan mampu melawan si Malaikat Maut. Clint dengan ganasnya menghabisi mereka tanpa ampun. Saat Clint berhasil menghabisi rekan Michael, tiba-tiba istri Michael memberitahu Clint di mana Michael bersembunyi. Michael yang langsung mengetahui kalau Clint sangat kelelahan, ia mencoba menghabisinya hingga terjadi duel yang sangat sengit.
Saat Michael sudah terpojok, tiba-tiba Mikey anaknya keluar dari kamar dengan membawa senjata. Michael sangat bangga karena kini Clint akan segera dihabisi. Namun ternyata anaknya itu malah menghabisi ayahnya sendiri. Mikey marah karena ayahnya telah tega membiarkan dirinya hidup dengan wajah yang rusak. Saat itu juga Mikey sebenarnya akan menghabisi Clint, namun sayangnya senjatanya sudah kehabisan peluru. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian setelah kejadian itu, kini terlihat penduduk yang mulai menempati rumahnya kembali karena kota tersebut sudah terbebas dari gerombolan gangster dan mafia yang kerap kali membuat onar. Di akhir film, Dianda melihat truk sampah dari kejauhan yang sering dibawa oleh Clint sedang menghampirinya, kemudian film pun selesai. Cerita film yang berjudul Clint cukup sampai di sini. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, biar tidak ketinggalan video terbaru dari R2G. Kisah yang kita ambil dari film ini salah satunya, jangan pernah meremehkan seseorang yang dianggap lemah. Sekian dan terima kasih.